Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Lutfiana Reza. Saya dari kelas KM 104. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami dengan berjudul Analisis Proses dan Model Komunikasi dalam Media Digital. Dengan dosen Ibu Indrati Asyariri, S.Hum M.Hum. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat, yang mana TIK berperan penting dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga sosial. Penggunaan TIK memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hingga melakukan pekerjaan sehari-hari. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat menjadi hal yang sangat penting, terutama di era digital yang serba canggih ini. TIK telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, baik dalam aspek pekerjaan, pendidikan, maupun interaksi sosial. Apa definisi dan konsep teknologi informasi dan komunikasi? Menurut Loudon, TIK merujuk pada penggunaan sistem komputer dan teknologi komunikasi untuk mengelola informasi. Teknologi ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, serta sistem komunikasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan transmisi data. TIK juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat alat yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital. Menurut MC Luhan, media atau teknologi adalah perpanjangan dari tubuh manusia yang memungkinkan interaksi lebih luas dan mempercepat proses komunikasi antar individu atau kelompok. Jadi hal ini menunjukkan bahwa TIK memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Peran TIK dalam masyarakat berperan besar dalam mengubah cara masyarakat berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Dalam konteks pendidikan, TIK memberikan kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi yang lebih luas dan berkualitas. Pentingnya pemahaman TIK di masyarakat. Pemahaman TIK yang baik di masyarakat sangat penting untuk mengurangi kesenjangan digital dan mendorong partisipasi aktif dalam dunia digital. Menurut Selwyn, rendahnya literasi digital dapat menghambat individu untuk memanfaatkan potensi penuh dari teknologi yang ada. Kesenjangan digital ini terjadi ketika sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses atau pengetahuan yang cukup untuk teknologi terkini, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Pengenalan teknologi terbaru di masyarakat. Teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things, blockchain, dan big data telah mulai digunakan dalam berbagai sektor kehidupan. Misalnya, AI dapat digunakan dalam sektor bisnis untuk menganalisis data besar dan memberikan rekomendasi yang lebih akurat, sedangkan Internet of Things memungkinkan terciptanya sistem yang lebih efisien dalam kehidupan sehari-hari, seperti smartphone. Menurut Brian Jobson dan MC pengenalan teknologi terbaru ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Tetapi untuk memanfaatkan teknologi ini dengan optimal, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar tentang cara kerja dan potensi penggunaannya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menyediakan pelatihan atau kursus yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital masyarakat, baik secara daring maupun tatap muka. Program-program edukasi seperti ini dapat membantu masyarakat memahami potensi dan risiko teknologi terbaru serta bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak. Strategi untuk meningkatkan pemahaman TIK di masyarakat. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dalam meningkatkan literasi digital sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang siap menghadapi perubahan teknologi. Doherty dan Otto mengemukakan bahwa pendidikan yang berfokus pada keterampilan digital, termasuk pengenalan teknologi terbaru, akan membantu masyarakat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi. Bab 3. Metode penelitian. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TIK dan pengenalan teknologi baru, kami akan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Waktu dan pelaksanaan. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan dengan rincian sebagai berikut. Bulan 1 sampai bulan 2, pengumpulan data awal melalui survei dan wawancara. Lalu bulan 3 sampai bulan 4, pelaksanaan penyuluhan, seminar, dan pelatihan keterampilan digital. Lalu bulan 5,
pendampingan dan mentoring bagi peserta pelatihan. Lalu yang terakhir bulan ke-6, evaluasi dan penyusunan laporan hasil program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Aulia-Kinanti. Saya dari kelas 104 Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang proposal yang sudah berhasil kelompok kami buat dengan judul pentingnya pemahaman tentang TIK di masyarakat untuk pengenalan teknologi terbaru. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 4 dan juga bab 5. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 4. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bab 4 dengan judul output dan capaian. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proposal kami ini, berbagai output dan capaian yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan program ini. Output dan capaian ini akan mengukur keberhasilan kegiatan yang dilakukan, serta memberikan gambaran tentang dampak yang dihasilkan terhadap pemahaman TIK di masyarakat dan penerapan teknologi terbaru. Berikut akan saya jelaskan secara ringkas output dan capaian yang kami harapkan. Pada poin 4.1 ada output program, peningkatan literasi digital masyarakat. Output 1.1, terlaksananya survei dan wawancara yang mencakup setidaknya 500 responden yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan fokus untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai TIK dan teknologi terbaru. Yang pertama ada output program, peningkatan literasi digital masyarakat. Terlaksananya survei dan wawancara yang mencakup setidaknya 500 responden yang berasal dari berbagai latar belakang, dengan fokus untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai TIK dan teknologi terbaru. Lalu ada penyelenggaraan workshop dan seminar yang dihadiri oleh minimal 200 peserta dari berbagai kelompok usia dan profesi. Dalam kegiatan ini, masyarakat akan mendapatkan pemahaman dasar tentang TIK, serta pengenalan tentang teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan, yaitu AI, Internet of Things, IoT, dan Big Data. Berikutnya juga ada penyuluhan digital yang dilakukan melalui platform media sosial dan website untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dengan konten berupa artikel, video tutorial, dan infografis mengenai penggunaan teknologi terkini. Berikutnya, pelatihan keterampilan digital. Diselenggarakannya program pelatihan keterampilan digital yang melibatkan minimal 150 peserta, dengan fokus pada penggunaan aplikasi TIK dasar seperti aplikasi perkantoran berbasis cloud, serta pengenalan teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti smart home dan teknologi berbasis cloud. Lalu ada juga pelatihan spesifik tentang teknologi terbaru, misalnya AI dan IoT, yang diikuti minimal 100 peserta, dengan tujuan agar mereka dapat memahami dan mengaplikasikan teknologi-teknologi tersebut dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pendampingan dan mentoring. Program pendampingan dan mentoring yang melibatkan mentor dari kalangan praktis TIK dan teknologi, dengan setiap mentor mendampingi minimal 10 peserta untuk membantu mereka dalam penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan. Dokumentasi dan laporan program. Tersusunnya laporan evaluasi yang mencakup hasil survei dan wawancara, tingkat kepuasan peserta, serta dampak pelatihan terhadap pemahaman dan penerapan TIK di masyarakat. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan program lebih lanjut di masa depan. Berikutnya ada capaian program, peningkatan pengetahuan dan keterampilan TIK di masyarakat. Meningkatnya tingkat literasi digital masyarakat yang dapat diukur melalui perbandingan hasil survei awal dan survei pasca program. Diukur berdasarkan pemahaman peserta terhadap berbagai konsep TIK dasar, teknologi dan terbaru yang relevan seperti AI dan IoT. Terjadinya peningkatan penggunaan teknologi terkini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, lebih banyak rumah tangga yang mengadopsi teknologi smart home, atau lebih banyak individu yang mulai menggunakan aplikasi berbasis AI untuk pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Peningkatan akses dan penerapan teknologi. Penggunaan TIK di sektor informal dan rumah tangga meningkat, tercatat melalui hasil pelatihan dan pendampingan yang menunjukkan peserta dapat menggunakan perangkat dan aplikasi teknologi dengan lebih mandiri. Terbentuknya komunitas digital savvy yang dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek berbasis TIK.
Misalnya, pengembangan aplikasi atau solusi berbasis IoT di tingkat lokal. Selanjutnya ada dampak ekonomi dan sosial, lalu ada jangkauan program yang luas, pembentukan jejaring TIK di masyarakat. Indikator keberhasilan. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui beberapa indikator utama antara lain, yang pertama yaitu tingkat peningkatan literasi digital, berdasarkan perbandingan hasil survei awal dan pasca pelatihan mengenai pengetahuan dan pemahaman TIK di kalangan masyarakat. Berikutnya ada jumlah pengguna teknologi terbaru. Presentase peserta yang mulai mengadopsi teknologi terbaru seperti AI, IoT, dan perangkat berbasis cloud. Berikutnya ada kepuasan peserta. Tingkat kepuasan peserta terhadap program pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan. Diukur melalui survei pasca pelatihan. Penerapan praktis TIK dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah peserta yang menerapkan teknologi yang dipelajari dalam kehidupan mereka. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk pekerjaan atau mengintegrasikan IoT dalam rumah tangga. Terakhir dari bab 4 ada evaluasi dampak jangka panjang. Evaluasi dampak jangka panjang akan dilakukan dengan memantau perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah implementasi program, termasuk peningkatan kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi, tumbuhnya inovasi lokal berbasis TIK yang dapat dilihat dari usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) yang mengadopsi teknologi untuk berkembang. Kolaborasi berkelanjutan antara peserta dengan mentor atau praktisi TIK yang berkontribusi pada pengembangan komunitas digital. Kolaborasi berkelanjutan antara peserta dengan mentor atau praktisi TIK yang berkontribusi pada pengembangan komunikasi digital. Berikutnya pada bab 5 ada penutup. Di sini ada kesimpulan. Pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengakses serta memanfaatkan teknologi terbaru. Di era digital ini, perkembangan teknologi sangat pesat dan berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga sosial. Untuk itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik tentang TIK agar dapat mengoptimalkan pemanfaatannya. Bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pelaku yang dapat berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pengenalan teknologi terbaru melalui pemahaman TIK memungkinkan masyarakat untuk lebih siap menghadapi tantangan global, seperti kompetisi pasar kerja, perubahan pola interaksi sosial, hingga penggunaan teknologi untuk kepentingan pribadi dan kolektif. Pengenalan ini juga penting untuk mengurangi kesenjangan digital yang dapat menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, edukasi tentang TIK harus dilakukan secara berkesinambungan dan merata, tidak hanya di kalangan pelajar atau profesional, tetapi juga di kalangan masyarakat umum yang lebih luas. Selain itu, pemahaman TIK juga akan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi, termasuk dalam menjaga keamanan data pribadi, melawan penyebaran informasi palsu, serta memahami dampak sosial dan etika penggunaan teknologi. Dengan demikian, penting bagi setiap individu untuk terus meningkatkan literasi digitalnya guna memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara yang positif dan bertanggung jawab. Kesadaran yang tinggi tentang pentingnya TIK ini akan menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, adaptif, dan siap menghadapi masa depan yang penuh dengan kemajuan teknologi. Terakhir ada output proposal. 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi terbaru. Berikutnya ada output proposal. 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang teknologi terbaru. Di sini akan mengadakan seminar, pelatihan, atau workshop mengenai teknologi terbaru yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Berikutnya menyediakan materi edukasi dalam bentuk buku, video, atau artikel yang dapat diakses secara gratis. Yang kedua ada penyebaran informasi melalui platform digital. Kita bisa mulai mengembangkan platform seperti website, aplikasi mobile, atau media sosial untuk menyebarkan informasi terkait perkembangan TIK terkini. Berikutnya, kita juga bisa menyediakan forum diskusi dan webinar agar masyarakat dapat bertanya langsung kepada ahli atau praktisi TIK. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas melalui TIK. Membentuk komunitas lokal yang memiliki minat yang sama dalam bidang teknologi untuk saling berbagi pengetahuan, dan mendorong komunitas untuk mengembangkan proyek-proyek teknologi yang berguna bagi masyarakat.
Keempat, ada peningkatan akses terhadap teknologi. Menyediakan akses fasilitas teknologi di berbagai tempat umum seperti perpustakaan, balai desa, atau pusat komunitas. Membantu masyarakat memahami cara mengakses dan menggunakan teknologi untuk kepentingan pribadi maupun profesional. Yang kelima, ada kolaborasi dengan sektor pendidikan dan pemerintah. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk menciptakan kurikulum yang memasukkan pembelajaran tentang teknologi terbaru, dan mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung penerapan dan pengajaran TIK di berbagai lapisan masyarakat. Dalam proposal ini, kami juga memiliki capaian yang diharapkan. Yang pertama yaitu meningkatnya pengetahuan TIK di masyarakat. Target kami 80% peserta pelatihan dan seminar dapat mengidentifikasi dan memahami teknologi terbaru yang relevan dengan kehidupan mereka. Lalu, indikator pengisian survei sebelum dan setelah kegiatan yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman. Berikutnya, peningkatan penggunaan teknologi di kalangan masyarakat. Target kami 70% peserta mampu menggunakan teknologi terbaru dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis TIK untuk produktivitas dan pembelajaran. Indikatornya adalah observasi dan laporan penggunaan teknologi oleh peserta. Berikutnya juga ada terbentuknya komunitas digital yang aktif, peningkatan infrastruktur TIK di daerah terpencil, dan peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan. Untuk capaian, di sini ada survei dan kuesioner, laporan partisipasi, evaluasi proyek komunitas, dan penyebaran laporan dan analisis. Di sini juga ada saran berdasarkan pembahasan mengenai pentingnya pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di masyarakat untuk pengenalan teknologi terbaru. Beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan literasi digital di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan edukasi TIK. Yang kedua, penyuluhan untuk masyarakat umum. Yang ketiga, ada kolaborasi antar pihak. Yang keempat, ada keamanan digital. Yang kelima, ada pemanfaatan media sosial untuk edukasi. Dan yang keenam, ada peningkatan akses infrastruktur. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang proposal dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.